Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Revalina Tuhuto. Saya dari kelas 4D PISD. Di video ini saya akan membahas tentang dimensi pengetahuan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dengan dosen pengampu Muhammad Salim SPD MPD. Selamat menyaksikan. Dimensi pengetahuan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pengertian dimensi. Dimensi pembelajaran adalah prinsip perencanaan pembelajaran sebagai interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu untuk belajar. Direncanakan sebelumnya dalam rangka untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar kepada peserta didik. Dimensi dalam pembelajaran IPS diajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi melalui pendekatan tema. Pembelajaran ini berbasis pada kontekstual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman sekelilingnya. Karakteristik IPS ini mampu menjadikan perkembangan psikologis peserta didik pada usia tersebut yang selalu ingin tahu, berpikir kritis, dan senang bereksplorasi. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencangkup 4 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi pengetahuan atau knowledge. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencangkup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencangkup. Yang pertama, ada pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus siswa ketahui ketika mereka harus mencapai atau menyelesaikan suatu masalah. Namun, elemen-elemen ini biasanya dalam bentuk simbol-simbol yang digabungkan dalam beberapa referensi nyata atau rangkaian simbol-simbol yang membawa informasi penting. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual. Pengertian pengetahuan konseptual itu meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan dan di antara mereka lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun seperti skema, model mental, atau teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Semua itu dipersembahkan dalam pengetahuan individual mengenai bagaimana materi khusus disusun dan distrukturisasikan. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus tahapan sistematis mengenai sistem program yang meliputi input, proses, dan output. Prosedur berarti tahap demi tahap suatu proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penguasaan pengetahuan prosedural berarti penguasaan proses, misalnya siswa dapat melaksanakan penelitian melalui proses yang bertahap, yaitu merumuskan pertanyaan, merumuskan latar belakang pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji kebenaran hipotesis melalui eksperimen, analisis hasil atau menyimpulkan bahwa hipotesis benar atau salah, merumuskan hasil penelitian. Penguasaan prosedur bisa juga dalam proses berpikir yang dapat diwujudkan dalam proses berpersepsi, introspeksi, mengingat, berkreasi, berimajinasi, mengembangkan ide, atau berargumentasi. Di sini terdapat penguasaan untuk merumuskan atau mengikuti tahap kegiatan sesuai dengan proses
yang seharusnya. Dan yang keempat itu ada pengetahuan metakognitif. Metakognitif ini bisa juga dimaknai memiliki pemahaman mengenai belajar tentang cara belajar siswa. Jadi, metakognitif memiliki kesamaan makna dengan berpikir tentang cara berpikir siswa, belajar tentang belajar atau belajar tentang bagaimana cara belajar siswa. Yang kedua ada dimensi nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS. Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang sangat berharga. Menurut Kuperman dalam mengemukakan bahwa nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya. Di antaranya itu cara-cara tindakan alternatif. Agar ada kejelasan dalam mengkaji nilai di masyarakat, maka nilai dapat dibedakan atas nilai substansi dan nilai prosedural. Nilai substansi adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang yang umumnya itu adalah hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang suatu hal. Manfaat dari belajar nilai substansi adalah peserta didik akan menyatakan bahwa dirinya memiliki nilai tertentu. Yang kedua yaitu nilai prosedural. Peran guru dalam dimensi nilai sangat besar, terutama dalam melatih siswa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau diajarkan antara lain. Yang pertama ada nilai kemerdekaan, yang kedua nilai toleransi, yang ketiga nilai kejujuran, menghormati, nilai kebenaran, dan menghargai orang lain. Nilai-nilai kunci ini merupakan nilai-nilai yang menyokong masyarakat demokrasi seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghargai bukti yang ada, kerjasama, dan menghormati pribadi orang lain. Yang ketiga itu ada dimensi keterampilan atau skill. Dalam pendidikan IPS, itu sangat memperhatikan dimensi keterampilan di samping pemahaman dalam dimensi pengetahuan. Berikut diuraikan sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi pembelajaran IPS. Yang pertama ada keterampilan meneliti. Secara umum, keterampilan ini mencangkup sejumlah aktivitas, yaitu mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu, mengumpulkan dan mengolah data, menafsirkan data, menganalisis data, menilai bukti-bukti yang ditemukan, menyimpulkan, menerapkan hasil temuan dalam konteks yang berbeda, membuat pertimbangan nilai. Yang kedua ada keterampilan berpikir. Beberapa keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh guru di kelas untuk para siswa meliputi yang pertama itu ada mengkaji dan menilai data secara kritis, merencanakan, merumuskan faktor sebab dan akibat, memprediksi hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa, menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa atau perbuatan, curah pendapat, berspekulasi tentang masa depan, menyarankan berbagai solusi alternatif, mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda. C yaitu keterampilan partisipasi sosial. Ada beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu diajarkan oleh guru meliputi mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain, berbagai tugas dan pekerjaan dengan orang lain, berbuat efektif sebagai anggota kelompok, mengambil berbagai peran kelompok, menerima kritik dan saran, menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Yang keempat yaitu ada keterampilan berkomunikasi.
Dalam keterampilan ini, pembelajaran merupakan pembelajaran untuk mendewasakan seorang anak manusia. Salah satu ciri seorang yang dewasa adalah mereka yang mampu berkomunikasi dengan orang lain. Mereka berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, ada dimensi tindakan dalam pendidikan IPS. Dimensi tindakan sosial dapat diajarkan pada semua jenjang dan semua tingkatan kelas kurikulum IPS. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas. Yang pertama, itu dicontohkan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas, seperti cara bernegosiasi dan bekerja sama. Misalnya, siswa usia 5 tahun bercurah pendapat dengan gurunya tentang tempat-tempat piknik. Apa saja sebagai alternatif dan mana yang akan dipilih. Yang kedua, ada berkomunikasi dengan anggota masyarakat. Dapat diciptakan misalnya dengan kelompok masyarakat pencinta lingkungan, masyarakat yang rajin, masyarakat sebagai petani, pedagang, dan melakukan survei, pengamatan, serta wawancara dengan pedagang di pasar tradisional. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan inquiry. Itulah sedikit penjelasan tentang dimensi pengetahuan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.